dicatat, dikasih disposisi. Nah, disposisinya itu nanti kemana? Kalau ke pelayanan atau ke pemerintahan atau ke bagian umum atau ke Pak Satgas, itu tolong di-print. Jadi jangan hanya perintah, tetapi nanti tidak ada jejaknya. Itu yang problem semua desa. Insya Allah kalau misalnya komunikasinya bagus, sekarang kita dituntut reformasi birokrasi Balura. Jadi kalau surat-surat dari Niko, kalau ada nek ganti sai dikasihkan di bagian umum. Jangan ketok di sai terus nanti asal kondur hilang. Kekumbah. Kalau Balura jadi Waduh. ada sebentar. PR bisa ya PR. PR untuk desa, bukan hanya untuk desa di Kecamatan Wadungan, tetapi 219 desa di Kabupaten Ngawi agar menerapkan pencatatan surat masuk surat keluar. Ini surat masuk dan surat keluar. Sekali lagi, terima surat, dicatat di dalam register, kasih disposisi, sajikan ke Pak Lurah melalui Pak Srek, kemudian tindak lanjut sesuai disposisi. Kalau disposisinya ke bagian pelayanan, kasihkan surat asli ke bagian pelayanan. Bagian umum tidak usah fotokopi untuk menyimpan yang bukan urusannya. Kemudian penomoran, kalau ada balasan, tolong penomoran surat sesuai dengan klasifikasi. Kirim surat dan simpan surat sesuai klasifikasi oleh yang menerima disposisi. Dari sini sudah mengerti alurnya? Ya. Jadi jangan menyimpan surat yang bukan urusannya. Kemudian pemberkasan. Nah, pemberkasan itu pengelompokan naskah atau surat sesuai dengan urusannya. Satras jadi satu, dinas satras semuanya dari Januari sampai Desember itu jadi satu bendel satras. Kemudian nanti ada surat tentang bencana, jadikan satu bencana. Surat masuk, surat keluar, kemudian datanya, data bentuk dan lain sebagainya jadi satu. Pada kenapa kok harus diberkaskan? Itu untuk mempermudah Bapak Ibu. Pada saatnya nanti ada pemeriksaan, itu jenengan tinggal ambil satu bundel, itu sudah bisa bercerita menjadi dokumen. Inilah namanya arsip, sesuatu yang berguna dan bisa bercerita, menyajikan informasi yang akurat. Itu jangan seperti sekarang surat masuk disimpan Kaur umum. Kaur umum Di order. nanti balasannya Kaur Pem, nanti pada saatnya Pak Lurah itu tanya data pingpong-pingpongan dan juga akhirnya tidak ada data yang akurat. Ada Order gak payu gitu. betul. Nah, tolong disimpan seperti ini. Kalau tidak ada informasi biasa tidak apa-apa. Yang penting pemberkasannya jalan. Itu. Nah, arsip vital. Arsip vitalnya desa itu apa loh? Keuangan. Letter C. Gresik. Letter C tolong dijaga. Soalnya Bapak Ibu nanti kalau tidak dijaga, mengeluarkan jutaan untuk restorasi letter C. Itu sudah menjadi teguran. Teguran mengeluarkan 4 jutaan karena letter C-nya tangan saya. Tolong dijaga. Letter C biasanya yang menjaga siapa? Sekdes. Pak Sek. Kalau hancur dengan nggak ada gantinya loh.
itu harus ada namanya restorasi. Kok Gusti Allah nggak mungkin? Ya. Tolong dijaga sama arsip Gila, aku nih terjaga. tahun sakit Arsip biji. terjaganya desa itu Tahun bapak sakit desa. biji terus. Jadi bapak Yang ibu paling di rendah desa hitung dulu. itu Sakit. Aku per saya gonggongan itu tahun bikin sampean. itu harus punya sebenarnya. Saya pun ngomong lagi. Walaupun peta itu fotokopi. Artinya Soalnya- begini. Dengan kan cari Peta tahun Iya. 2000, Saya nuntut. 2010, 2020 itu kan semuanya beda ya. ini karena nongkol. Lahan pertaniannya dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu kan juga berkurang banyak. Itu namanya arsip terjaga. Yang punya hanya bapak ibu. Kami di dinas tidak punya. Kalau ada apa-apa pasti tanya ke desa. Ada. Catatan untuk penyimpanan arsip tidak ada lagi file surat masuk surat keluar. Adanya itu dijadikan satu, surat masuk, surat keluar sebagai tindak lanjut surat masuk, data dukungnya. Jadikan satu, masukkan itu di klasifikasi yang mana. Misalnya klasifikasi bencana, masukkan di klasifikasi bencana. Nanti ada lagi banjir lagi, ada bantuan, ada apa tentang bencana, jadikan satu lagi itu. Jadi nanti kalau ada yang tanya Permintaan tentang perangkat langsung bencana tahun 2020 surat masuk permintaan perangkat itu jadi dengan surat keluar cukup panik. Iya. Itulah dokumen Kemudian bencana di desa permintaan Bapak perangkat Ibu. surat masuk. Kata, Sama kan memberi Tidak boleh perangkat diplom. permintaan ini. Sama jadi satu. Oke, selama ini diplom. Ya, karena kita akan menghadapi digitalisasi. Aksi Bapak itu kalau tidak utuh, diplom itu nanti keluar. Kalau Enggak masih menjadikan satu orang itu pada sebagai bukti jadi satu. cukup, Jadi pemenang. itu tidak Karena akan. permintaan ini tak cukup ini Jadi permintaan aksi ini harus di utuh. cukupan Mulai ini. sekarang ya sudah. Libur ini. Tapi mulai sekarang Permintaan, permintaan. diplom. Itu. Arsip disimpan dalam bentuk benar dokumen tadi ya yang sudah saya bilangkan, surat masuk ditambah surat keluar ditambah dalam tabungan. Kemudian arsip sesuai dengan klasifikasinya. Buatkan daftar arsip. Simpan berita acara penyerahan dan pemusnahan. Jaga arsip dari bencana hama dan manusia. Kok oke ya? Maunya arsip kok banyak sekali ya? Bukan banyak, tetapi ini sebenarnya yang harus kita lakukan, tetapi belum kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, kearsipan adalah urusan wajib yang harus dilakukan oleh perangkat daerah. Desa adalah perangkat daerah, jadi ini adalah urusan wajib yang belum kita lakukan. Jadi sewajib apa? Sewajib kita kerja, sewajib kita masuk, sewajib kita kalau di desa pinjam apa betul? Boleh ya. Ini adalah sekali lagi urusan wajib yang harus kita lakukan. Kemudian penggunaan. Oh, nah, nanti ada arsip inaktif OPD. Jadi arsip itu ada dua, arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif itu yang sudah berlalu, tahun berlalu, dikelola oleh sekretariatan. Arsip aktif itu adalah tahun berjalan yang dikelola oleh masing-masing fraksi. Kemudian kalau arsip inaktif dikelola oleh sekretariatan disebut dengan pengelola unit kearsipan. Arsip aktif disajikan oleh pengelola arsip di unit pengolah. Masing-masing fraksi itu namanya unit pengolah. Tidak semua orang boleh ngambil arsip. Jadi tolong arsip itu dikunci. Jangan hanya uang dan SPC saja yang dikunci, tapi arsip memang harus diamankan. Adakan buku peminjaman arsip. Jadi kalau misalnya Pak Lurah nanti minjem SOTK desa, tolong tanda tangan
monggo, memang ini yang harus kita lakukan. Pak Sekdes pinjem arsip, kalau sudah lama mau dipakai, biar tidak embun ya, lari aku ke Tresor. Itu adalah salah satu penjagaan arsip. Nah ini, jadi tolong perhatikan ini. Pak Kepala Desa itu nanti sebagai penanggung jawab. Nanti ada di bawah. Tapi perhatikan ini dulu. Jadi unit kearsipan itu ditunjuk di bawahnya Sekdes. Itu sebagai penyaji arsip inaktif desa. Ini satu orang. Kemudian unit pengolah urusan sekretariatan yang terdiri dari umum, keuangan, dan perencanaan. Ini satu pengelola arsipnya. Kemudian kasih pelayanan, ini satu unit pengolah. Kasih kesejahteraan, ini satu unit pengolah. Kasih pemerintahan, satu unit pengolah. Dan kasur-kasur itu adalah masing-masing unit pengelola di mana arsipnya harus dikelola dengan baik. Masing-masing UP ini harus punya register surat masuk, surat keluar, dan mengelola arsipnya dari menciptakan, menyimpan, memelihara sampai dengan nanti penuntutan. Dari sini bisa dipahami selama ini semua arsipnya itu di KAUR umum. KAUR umum. Oke. Tiga, KAUR umum itu sebagai agendaris, yaitu menerima surat saja, mencatat surat, tetapi nanti mendistribusikan sesuai dengan disposisinya ke UP-UP ini. Hari-hari UP yang selama ini belum jalan sama sekali harus kita lakukan register. Register surat masuk, surat keluar, dan menyimpan masing-masing arsipnya. Jadi tidak semua arsip itu surat masuk, surat keluar itu tekoknya itu di KAUR umum. Harus masing-masing. Ini juga berlaku di kecamatan. Kason juga mohon mulai didampingi untuk menjadikan beliau adalah menata tata kelola persuratan dan kearsipannya. Selama ini kan Kason ibaratnya nulis itu kan hanya tanda tangan doang. Nah, tidak bisa. Kason juga merupakan salah satu unit pengelola kearsipan. Kason boleh membuat surat. Kason harus membuat draft. Itu. Dari sini ada yang ditanyakan tentang SO ini. Lanjut dulu ya. Nah, ini struktur kearsipan desa. Pak Kepala Desa itu sebagai penanggung jawab. Pak Sekdesnya sebagai pengawas. Ngawasi tok iki. Pak Adres. Pak Adres. Ngawasi mentol. Pak Sek ya? Iya. Pak Sek, tetapi nanti Pak Adres itu sebagai pendamping desa. Jadi Pak Sekdes sebagai pengawas itu menunjuk satu orang sebagai pengelola unit kearsipan yang akan menyajikan arsip inaktif desa. Seluruh desa itu satu orang pengelola unit kearsipan. Jadi misalnya pojok, pembangunan pasar pojok, revitalisasinya itu tahun berapa, perkembangannya berapa, itu adalah satu yang menyajikan adalah mengelola ukangnya pojok. Dan ini bisa dipahami. Jadi mengelola itu ada masing-masing unit pengelola untuk masing-masing urusan sekretariatan, urusan pemerintah, urusan kesejahteraan, urusan pelayanan, urusan masing-masing kasur. Ini saling berkoordinasi. Ingat, yang ini mengelola arsip yang telah lalu, yang ini mengelola arsip yang berjalan atau arsip aktif. Arsip aktif itu umurnya berapa? Paling tidak 5 tahun pada saat kepemimpinannya Bupati
harus dijaga. Jadi jangan ada yang bilang arsip tahun 2020 arsip COVID itu sudah hilang, kena banjir. Kalaupun itu kena banjir itu ada prosedurnya tersendiri. Itu. Jadi dari sini sudah bisa dipahami ya. Nanti pertanyaan ini, bagaimana kalau misalnya oleh pemerintahan itu sendiri tidak punya staf? Ya berarti beliau nanti yang menjadi pengelola unit, pengelola urusan pemerintahan. Gak ada staf dilakoni sendiri, gitu ya. Bapak Ibu nanti akan diawasi oleh pengawas kecamatan yaitu Pak Sekcam sama Pak Adres untuk tata kelola kearsipan di desa. Nah ini, kita akan membangun sistem kearsipan yang baik. Bagaimana sistem kearsipan yang baik? Tolak ukurnya, jika menyajikan arsip itu dalam waktu 5 menit. Itu aturan yang berlaku, bukan kata saya. Nah, sekarang kalau menyajikan arsip, Bapak Ibu butuh waktu berapa lama? Contohnya, jumlah total korban COVID di masing-masing desa. Kira-kira butuh waktu berapa menit untuk menyajikan? Si gula itu kan Masa mencari datanya? Masih mencari. Jadi 5 menit satu minggu, Enggak lebih kok. 1 hari, 1 minggu, nanti terakhir buka Pak, model terbuka. Nah, itu yang akan sama-sama kita bangun agar kelak Bapak Ibu mempunyai record center atau bank data di mana bisa menyajikan arsip apapun yang terjadi di desa Bapak Ibu itu dalam waktu 5 menit ya, karena sudah tertata. Bapak Ibu sudah punya daftar arsip, masing-masing KOR itu mempunyai arsip yang terjaga dan lain-lain. Itu sangat bisa kalau tertata. Yang butuh waktu 1 sampai 2 tahun untuk mewujudkan ini. Itu. Ini desa adalah pemerintahan paling dekat dengan rakyat, maka kearsipannya harus ditata sedemikian baik agar mempermudah pelayanan. Memang Bapak Ibu, kearsipan ini tidak mudah. Tapi percayalah, jika jenengan tanpa dan bangun sistem kearsipannya, itu akan memudahkan banyak hal. Ada bantuan keuangan, jenengan punya datanya, jenengan akan jadi prioritas untuk mendapatkan bantuan keuangan karena jalannya komplit, bisa menyajikan. Ada CSR yang mau masuk, jenengan punya data itu akan jadi prioritas. Ada sengketa, kalau Bapak Ibu punya data yang akurat itu tidak akan menjadi masalah karena dengan ranah hukum. Gitu. Jadi aksi itu memang tidak mudah, tetapi insya Allah memudahkan banyak hal. Nah ini, letter C dan batas desa adalah arsip kita dan terjaga yang selama ini belum diperhatikan. Pokoknya letter C itu disimpan di lemari, dikunci gitu. Nanti lemari ini dipakai air tak isinya, kita tidak tahu. Oh ternyata letter C itu ada perlindungannya, ada pemeliharaannya. Setiap 3 bulan sekali dibuka, kemudian dibersihkan, dikasih bubuk. Kalau nggak punya fumigasi itu dikasih kapur galus yang dicacah, kemudian dicek kalau itu kerocokan atau kena banjir. Semuanya ada prosedurnya. Dan sekali lagi Bapak, kehilangan letter C itu nanti urusannya panjang. Demikian juga batas desa itu juga jadi aksi terjadi. Ada PR kita sama kecamatan Kuahungan. Jadi PR-nya kami lembaga kearsipan daerah sama kecamatan Kuahungan salah satunya. Mungkin nanti kecamatan Kuahungan juga akan melibatkan Bapak Ibu, yaitu data banjir. Bapak Ibu percaya atau tidak, banjir itu hampir setiap tahun ada di daerah-daerah rawan banjir ini.
dia. Tapi pada saat ditanya data banjir dari tahun 93 2007 pas banjir besar-besarnya itu, korbannya berapa, yang terdampak berapa? Di dinas tidak ada yang bisa jawab. Nanti kita waktunya juga waktu itu kan nompo bantuan langsung salurkan, dia pun kayak semawon gitu. Itu PR besar, yaitu data banjir, bagaimana nanti bupati mengambil kebijakan untuk mengatasi agar banjir itu tidak menjadi langganan di daerah-daerah rawan banjir, salah satunya di Kecamatan Wabunan, Klaten. Nah ini dia tadi proses pengelolaan arsip yang terakhir yaitu penyusutan. Penyusutan itu ada 4 Bapak Ibu, yaitu penyerahan dari KO ke bagian umum. Jadi arsip yang tidak dipakai lagi di masing-masing KO itu bisa diserahkan ke unit kearsipan desa untuk disimpan. Tetapi penyerahannya juga jangan patungan atau parenan. Sudah didata, sudah ada daftar arsipnya dan berita acaranya. Atau dari desa diserahkan ke kecamatan. SPJ, hibah itu biasanya yang berhubungan dengan kecamatan. Kalau misalnya di desa pencairannya sudah selesai dan itu sudah tidak digunakan, bisa diserahkan ke kecamatan. Sekali lagi harus dengan daftar arsip dan berita acara. Atau penyerahan dari kecamatan ke kita. Arsip-arsip yang mengandung kesejahteraan di kecamatan Wabunan bisa disimpan di kita, yaitu di depo arsip. Dan penyusutan yang terakhir adalah pemusnahan. Pemusnahan itu juga ada prosedurnya Pak, panjang sampai dengan dapat rekomendasi bupati. Jangan hanya dikumpulkan, dikarungi, ditimbang, didol. Jangan. Jadi ada prosedur tersendiri. Pemusnahan ini ada 2, itu dengan cara dibakar. Pastikan dibakar habis. Atau dijual, dilelang menjadi bubur kertas dan hasil lelangnya itu nanti masuk ke Kasda. Jangan sampai seperti yang berita viral kartu Indonesia Pintar ditemukan di bakul rokok dengan jumlah yang sangat banyak karena proses pemusnahannya tidak sesuai dengan prosedur. Jadi tambah jadi masalah. Andaikan semuanya itu dibakar habis, maka tidak menjadi masalah. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh desa untuk membangun sistem kearsipan? Yang pertama kali adalah SK Kepala Desa. Orang-orangnya ditunjuk, siapa penanggung jawabnya, siapa pengawasnya, siapa yang menjadi unit kearsipan, siapa yang menjadi unit pengelola KOR pelayanan KOR outsource, siapa yang menjadi pengelola arsip urusan sekretariatan. Itu semuanya harus di-SK-kan oleh SK Kepala Desa. Formatnya bagaimana? Tanya Pak Adris atau tanya Bu Samini. Kemudian sediakan record center. Record center itu ruangan khusus yang terkunci. Kalau di desa nggak ada ruangan yang dijadikan record center, itu sediakan lemari. Modelnya bagaimana record center itu bisa dilihat nanti di Kecamatan Wabunan, tetapi Kecamatan Wabunan belum tertata ya record centernya. Ruangannya sudah ada tetapi belum tertata. Record center itu untuk UK atau menyimpan arsip-arsip inaktif. Kemudian untuk UP, arsip-arsip aktif itu sediakan pilih kabinet atau lemari yang terkunci.
bagi UK dan UP. Setelah Sintek ini tidak ada lagi surat dengan kode yang salah dari desa di kecamatan Kuadungan. Tuh. ASI audit sistem keasinan. Jadi keasinan itu ternyata diaudit. Kalau Bapak Ibu mempelajari, memenuhi dan mengimplementasikan ASI, insya Allah unit keasinan Bapak Ibu itu berjalan. ASI itu apa? Bagaimana nanti biar Guru Samini mengirimkan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, kami mencari desa percontohan yang sanggup duluan dijadikan pilot project membangun sistem keasinan. Tidak ada bantuan keuangan, tidak ada honor, kita kerja bakti. Itu. Ada desa percontohan